Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana situasi asmara kamu dengan si dia di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Mei 2026. Sebelum Mari memulai bacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Leo dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang berusaha Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja Leo. Ini dia. Nah, ada energi dari The Magician di sana ya. Berikutnya ada energi dari Pisces ya, energi dari Ten of Cups di situ. Berikut ada energi dari dan kemudian ada di sini. Oh, baik. Kemudian di sini ada energi dari Four of kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini. Kalau melihat di sini tuh akan ada perubahan ya, tetapi perubahannya puji Tuhan bukan ke arah yang lebih buruk, tetapi ke arah yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi bisa aja tadinya hubungan kalian ini tuh ada banyak konfliknya, ada banyak masalahnya gitu ya. Jadi susah dia untuk bersatu dalam hal positif gitu ya. Terjadi di situ adegan saling menyakiti gitu ya. Nah, di sana seperti dua orang yang sama-sama berada dalam satu ruangan dan saling berebutan untuk mengambil oksigen. Ada sempat seperti itu, Mari lihat ya situasi antara kamu dengan si dia gitu loh. Nah, jadi kayak hati itu tuh masih jauh gitu loh. Jadi sehingga memungkinkan kamu menyakiti dia dan dia juga demikian kepada kamu ya, menyakiti kamu di sana, baik itu tuh disengaja ataupun kejadian yang tidak disengaja gitu. Ya, mungkin bahkan beberapa di antara kalian ada sempat ini ceritanya tuh putus gitu loh, putus hubungan ini gitu ya, atau kemudian terjadi ancaman-ancaman tentang perceraian gitu ya. Sempat di sana tuh agaknya chaos gitu loh ya. Kalau sekelibat pandang bisa aja dianggap wah ini udah bubar, ini nggak ada cerita lagi nih gitu ya, bakalan cerai nih, berakhir ini sudah gitu ya. Nah, bahkan sempat bisa aja suasana hubungan kalian demikian gitu, seperti kelihatan sudah jadi tumbuhan yang mati gitu ya, bukan hanya sebatas tumbuhan yang layu tapi sudah mati di sana gitu loh ya. Jadi kayaknya sempat berada di titik turun gitu loh, di grafik turun ya, hubungan kamu dengan si pasangannya kamu ini gitu loh. Jadi kayak sama-sama sempat mungkin bilang ya udah kita pisah, ya udah kita cerai sana kamu gitu, atau adegan blokir-blokiran gitu ya. Jadi ancaman, entah itu ancaman ataukah memang sudah terjadi ya perpisahan di antara kalian berdua gitu ya. Nah, tetapi tentu saja keadaan yang seperti itu tuh tidak permanen adanya gitu ya. Tidak, jadi katakan gini, kalau kalian sudah sempat berpisah, bukanlah perpisahan itu tuh dilangsungkan untuk terus menerus, ditindaklanjuti untuk terus menerus. Ya udah pisah ya udah gitu ya. Kamu move on, hilang kamu kemana, dia move on, dia pergi kemana gitu ya. Nah, ternyata ya nggak bisa juga sih selama itu kalian lebih lama lagi kalian menjalani hidup tanpa kehadiran satu sama lain gitu ya. Nggak bisa juga kok ternyata lebih jauh lagi antara satu sama lain, nggak bisa, malah nggak bisa. Karena ya kalau dinampak ya secara chemistry, ya kalian berdua itu ada chemistry-nya gitu loh. Kalian berdua ada chemistry-nya, jadi ada kecocokan di sini. Dan ya jelas karma jodoh bersamanya kalian itu tuh belum habis gitu loh, belum habis situ ya. Jadi ya kalian harus menghabiskan porsi karma jodohnya kalian ini. Sudah digariskan ya kalian berjodoh itu tuh bersama itu tuh sampai sekian tahun gitu ya. Lain katakan misalnya kayak itu tuh ditakdirkan 9 tahun bersama gitu ya. Lah tapi ini tuh baru aja kalian cuma 1-2 tahun
menjalani hubungan ini. Lu yuk masih ada. Katakan kalian masih 2 tahun. Berarti masih ada tuh berapa lagi? 7 tahun lagi. Gitu ya. Jadi mau seru apapun perpisahan kalian kemarin ya, udah sampai ke pengadilan, sudah ketok palu gitu ya, sudah pakai acara apa itu namanya, ucap-ucap talak yang gitu-gitu tuh loh, ya kan? Tapi ya ini tuh rujuk lagi. Apalagi kalau kalian belum melakukan perceraian ya. Kalian di situ tuh ya masih hanya sebatas ngancem-ngancem untuk bubar pisah gitu ya. Tapi benar-benar belum pisah. Wah, ini ada revisi. Revisi. Tunda perpisahannya. Udah pisahnya cukup sekian aja gitu. Nah, setelahnya yang tadinya bilang pisah mengusahakan kembali bersama. Gitu lah. Nah, udah sempet jalanin hidup masing-masing sekian lama, ya balik lagi jalanin hidup bareng-bareng. Gitu kalau mau lihat. Dan yang ianya ini tuh bukan hanya kayak keinginan satu belah pihak, tapi memang keduanya. Gitu. Nah, yang kemarin sempet saling blokir-blokiran, ya udah buka blokir, nggak peduli siapa yang mengawali kembalinya interaksi ya, nggak peduli gitu ya. Karena di sini tuh ya itu hanya sebagai pemantik doang gitu loh. Itu tuh hanya sebatas seperti pembuka jalan saja, karena akan ada sambutan baik dari yang lain gitu. Jadi yang mengawali bukan karena wah lemah dia, cemen dia gitu ya. Oh gitu. Bukan di situ tuh ada kayak ujar-ujar meremehkan ya, enggak. Tapi ya justru siapapun yang mengawali, mari lihat ya itu tuh orang yang punya power gitu loh. Bukan karena lemah gitu ya, tapi memang mau menunjukkan itikat baik di situ ya. Dan ya di sana itu tuh nggak meremehkan, mampus kau kan, kau yang duluan kan minta untuk rujuk, nggak juga gitu modelnya. Oh kamu minta rujuk, ya udah memang aku juga mau rujuk kok. Kan gitu ya. Oh kamu buka blokir, ya sih aku juga pengen ngobrol sama kamu gitu. Nah di sana, oh kamu mau kembali, ya aku juga mau kembali kok sama kamu gitu. Jadi ya mari lihat, bisa-bisa memang untuk di rentang 21 hingga akhir bulan Mei, ya ini tuh yang putus tersambung lagi, yang bubar dirapikan lagi, gitu ya, yang hilang datang lagi. Nah, gitu modelnya, ya. Jadi akan ada kabar baik lah dalam hubungan kalian berdua ini. Akan ada upaya baik dari kedua belah pihak, gitu ya, untuk lebih mampu, ya, untuk lebih mampu menjalani hubungan ini dengan versi yang lebih baik lagi, dengan upaya yang lebih maksimal lagi. Nah di sana, jadi ya ini masuk fase ya naik level, gitu. Mari lihat, ya naik level kalian berdua di sini, ya. Dan yang ianya dirasakan nanti disadari ya, oh jauh lebih baik kalau aku dengan dia dengan aku. Oh jauh lebih baik ya daripada kemudian saling diem-dieman, saling blokiran gitu ya. Pisah gitu, sendiri-sendirian gitu ya, atau memilih bersama dengan orang lain gitu. Nah, nanti di situ tuh dianggap kayaknya yang kemarin itu tuh salah ya. Yang ini nih yang bener nih gitu. Yang bersama ini nih yang tepat nih gitu. Yang memperbaiki keadaan ini jauh lebih pantas untuk dilakukan gitu kalau mau lihat model kalian berdua. Dan ya nanti sama-sama bahagia gitu ya. Ya bisa lucu-lucuan nanti ya, nanti jadi kayak bahan obrolan, ih kita kemarin saling blokir ya, hahaha, jadinya ketawa gitu ya. Jadi yang kayak apa yang menjadi tantangan dalam hubungan ini, terutama yang tantangannya datang dari sisi kamu ya, itu tuh kamu bisa kayak hilangkan tantangan itu gitu. Karena banyak sedikitnya mari lihat pengaruh dari saling blokiran kemarin, atau perceraian kemarin, atau perpisahan kemarin, itu tuh
bukan banyak sedikit ya, tapi kayaknya banyakan. Banyakan itu tuh datangnya dari sisi kamu gitu. Dan ya kamu tahu apa ini yang menjadi tantangannya gitu. Dan yang kamu identifikasi sebagai tantangannya, mari lihat ya kamu hapus di sana. Misal nih contoh ya. Kemarin hari kamu itu tuh menghadirkan pria lain ataupun wanita lain. Ini contoh aja deh ini ya. Nah, jadi tersusupi hubungan kalian ini tuh dengan tamu yang tak diundang oleh si pasangan kamu ya, karena itu hanya diundang sepihak saja sama kamu. Ya kamu tahu ini tamu yang tak diundang ini tuh menjadi sumber masalah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya kamu mengeliminasi ya, mengusir pergi itu laki-laki ataupun itu perempuan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi akhirnya kamu kayak memilih untuk setia bersama dengan dia, si pasangan kamu yang energinya mari tarik ini, gitu. Ya, atau kemudian bisa aja, ya oke lah kamu pasang dua. Tapi jika selama ini tuh kamu lebih menitik beratkan energinya kamu kepada pasangan kamu yang lain dan mengabaikan dia ini, ya bisa aja di sini tuh kamu akhirnya kompromi, gitu ya. Kompromi harus adil misalnya, atau harus lebih mengutamakan orang ini yang energinya lagi mari tarik ini. Nah, misalnya begitu. Ya, di sana. Jadi ya, kalau mari lihat untuk tanda petik yang bekerjanya ya, yang lebih ekstranya, mari lihat itu tuh ya kamu di situ. Ya, namun ya tidak sia-sia apa yang menjadi usaha kerjanya kamu yang marilah lebih berat daripada si pasangannya kamu ini, ya itu bukan sia-sia gitu loh. Ya itu tuh bikin kamu jadinya justru kelihatan itikat baiknya kamu gitu. Justru jadi kayak lebih positif dirimu, lebih berharga dirimu di mata dari si pasangannya kamu ini. Nah, di situ ya kalau mari nampak. Jadi ya memang ya kalian akan bahagia di sini kalau mari lihat ya, rentang 21 hingga akhir bulan Mei. Bahagia gitu. Dan bahkan bisa aja akan ada ikrar di sana ya. Tapi ikrar ini tuh boleh-boleh mari lihat bukan ikrar main-main. Gitu ya. Ikrar itu tuh kayak janji gitu ya. Janji yang setelah ini ya benar-benar harus sungguh gitu loh. Memberikan yang terbaik gitu. Ya, coba untuk meminimalisir ya kira-kiranya apa yang tidak baik. Nah, di situ berikrarnya ya boleh ini kepada diri sendiri aja gitu lah, nggak usah harus koar-koar gitu ya, bermusyawarah bermufakat kayak orang yang di gedung MPR DPR gitu kan. Nggak perlu harus seserius itu gitu loh, janji dengan diri sendiri. Nah, itu bisa di sana ya. Atau ya janji berdua itu juga bisa gitu. Karena setelah ini kemungkinan lebih parah ya. Lebih parah pertengkarannya, permusuhannya, lebih panjang niatan untuk diem-diemannya. Itu tuh nampaknya tidak terjadi ya. Nah, setelah ini ya mungkin bertengkar juga ada, tapi durasi pertengkaran tidak seperti yang dulu. Kalau dulu katakan saban minggu aduh aja yang mau diributkan. Nah, setelah ini tuh ya secara bertahap ya, bisa-bisa bukan 1 kali seminggu ribut gitu lah. Tapi ada progresnya jadi 2 minggu sekali gitu ya. Soalnya Mari nggak bisa bilang ya, oh ini bakalan nggak ada ini ribut-ributnya nih. Angan-angan, bohong. Nggak mungkin. Sepanjang kita masih manusia, masih memiliki ego gitu ya. Nah, pertengkaran itu tuh boleh terjadi. Selama kita masih jadi manusia, turun kesadaran itu tuh masih mungkin terjadi gitu ya. Jadi kalau untuk bisa menghadirkan layaknya seperti surga di dalam hubungan ini ya nggak bisa lah ya, walaupun niatannya kalian demikian gitu ya. Jadi itulah kata Mari ya, minimal itu tuh bukan lagi 1 kali seminggu jadi 2 minggu sekali gitu, atau 1 bulan 1 kali, atau mungkin 3 bulan sekali gitu ya. Nah, di sana yang jelasnya ada progres ke
arah yang lebih baik lagi gitu loh. Di sana ya. Kamu di situ tuh jadi kayak tahu keutamaannya kamu itu tuh siapa atau apa gitu loh. Ya. Jika selama ini tuh kamu sempat, jadi kayaknya kamu udah kontemplasi nih, mari lihat ya. Udah kontemplasi di sana. Dan kedewasaannya kamu bermain di situ. Kalau udah kontemplasi, udah tahu nih, oh ini nih masalahnya, oh ini nih problemnya gitu ya kan. Ini nih isunya nih. Ya udah, mari lihat kamu, ya aku lampaui gitu. Aku handle di sana kan. Jadi ada pendewasaan ya. Pendewasaan dalam hubungan. Oh, masalahnya kemarin itu tuh aku nih cemburuan misalnya. Ngapain ya aku cemburuan ya? Nampak banget berarti aku nih insecure gitu. Ya berarti aku harus lebih tingkatin value dirinya aku, bukannya kayak ngehebohin si pasangannya aku ini tuh dengan kecemburuanku. Misal, aku ini tuh orangnya sumbu pendek, gampang ngamuan. Gitu ya. Oh ya, ini tuh nggak bener. Kamu oke, aku coba lebih toleransi, aku coba lebih memahami gitu ya, lebih sabar akunya gitu. Bisa di sana kamu jadinya ya. Jadi dalam hubungan ini ya kamu pun sedang upgrading diri. Kalau mau lihat gitu loh. Ya ada kesadaran bahwa ya aku masih manusia kok. Selayaknya manusia aku ya harus evolusi misalnya gitu ya. Nah jadi ya ada upgrading diri terjadi padamu gitu ya. Dan ini tentu saja bukan hanya akan berdampak pada hubungan kalian, tapi akan berdampak juga pada kehidupan kamu pribadi gitu ya kan. Cobalah kalau misalnya kamu pemarah selama ini, akhirnya kamu belajar untuk bersabar, ya situasi sosialnya kamu juga lebih bagus gitu ya. Nah di sana jadi itu ya, ke arah yang lebih baik lagi nih, lebih benar lagi nih hubungan kalian. Jadi yang tadinya sempat ada amarah, amarahnya reda. Sehingga niatan menyakiti itu tuh tak ada. Ya, sehingga ketika niatan dalam diri tidak ada menyakiti, tidaklah terjadi adegan saling menyakiti untuk di depan sana. Kan gitu. Ya, bertali-talian di situ tuh dia hal-hal baik yang mungkin boleh terjadi terutama dalam jangka yang panjang gitu ya. Nah, jadi dalam rumah tangga ada upaya-upaya pokoknya di sana kan, upaya-upaya gimana nih menjaga keharmonisan yang lebih utama daripada kebutuhan ego pribadinya aku gitu. Seperti itu ya. Jadi ini tuh bukan lagi hanya mendahulukan kepentingan pribadi, tetapi mengusahakan kepentinganku jalan, kepentingannya dia juga diterima. Kira-kiranya begitu, diusahakan. Kira-kiranya begitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi Gemini di sana. Berikut ada energi Aries, ada Capricorn, berikut energi dari Taurus. Kemudian di situ ada energi dari Virgo, Pisces hadir, dan kemudian ada energi dari Libra ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.